Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman terambil dari Ayub pasal 23 ayat 8-12. Demikian firman tertulis. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, dia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tegak mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudara yang terkasih, apakah kita percaya bahwa matahari itu ada meskipun mendung menutupinya? Apakah kita percaya adanya cinta meskipun kita tidak pernah bisa memegang dan merabanya? Dan apakah kita percaya adanya udara meskipun ia tidak bisa dilihat? Lalu yang paling penting, apakah kita percaya bahwa ada Tuhan dalam setiap jejak kehidupan kita, meskipun ia tak dapat kita lihat? Pertanyaan ini tentu membawa kita pada kesadaran bahwa melihat dengan mata dan memegang dengan tangan bukan jaminan ada atau tidak adanya sesuatu. Saudara yang terkasih, saat kita tidak bisa melihat Tuhan, itu artinya bukan berarti dia tidak ada. Ketika kita tidak mampu mendengar jawaban atas permintaan tolong yang kita teriakan, bukan berarti juga dia tidak ada. Meraba dan melihat bukanlah ukuran mutlak atas ada dan tiadanya Tuhan. Ayub mengalami situasi di mana ia hampir merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Ayub mengalami fase dalam tahap putus asa. Dia mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, juga tak menemukan Tuhan. Dalam pencarian Ayub atas kehadiran Tuhan, ia sempat merasa Allah itu tiada, bersembunyi atau mungkin menjauh darinya. Inilah gambaran batin Ayub yang sedang berada di dalam kesunyian yang dalam karena merasa kehadiran pertolongan yaitu Tuhan tak dia temukan. Namun yang menarik, Ayub segera sadar bahwa keadaan ini yang dia hadapi itu hanyalah batu ujian bagi dia. Seperti emas yang dimurnikan, ia harus diproses dari kesakitan, kebakaran, dan kesunyian jiwa. Saudara, yang lebih indah dari Ayub, walaupun kerinduannya untuk bertemu Tuhan tidak tergenapi, ia tetap menyadari bahwa Tuhan tetap ada. Ia menempatkan situasi sulit yang dihadapinya sebagai ujian atas pilihan hidupnya. Ayub bergegas memilih untuk tetap mengikuti jejak Tuhan, menuruti jalan Tuhan, dan tidak menyimpang. Ayub memilih untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Ayub tetap memilih mengikuti Tuhan dalam kesunyian jiwanya, sekaligus sebuah pengakuan bahwa Tuhan ada meskipun tak dapat dilihatnya. Saudara, bisa jadi hari ini dan kita sekarang ini sedang mengalami keterpurukan dan nurani kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Barangkali kita sudah lama meneriakan permintaan tolong atas sebuah kesesakan yang menekan batin kita. Dan marilah melihat masalah ini dari perspektif Ayub. Ini ujian. Ujian ini mempertanyakan kualitas pilihan kita. Apakah kita menuruti kehendaknya, yaitu Allah, atau kita pergi meninggalkan Dia? Karena itu bersabarlah sampai Allah memunculkan kita seperti emas yang teruji.
Demikian anak Tuhan ditempa untuk tiba pada tahap yang lebih baik. Karena kita sendiri tidak tahu dan tidak mampu memetakan pekerjaan Allah yang berlangsung di dasar-dasar bumi ini dan di angkasa raya ini. Ia bekerja dan terus bekerja yang sedang berlangsung di saat kita sulit sekalipun untuk membuat segala sesuatu menjadi indah. Karena itu, berbahagialah kita yang terus bersabar menanti pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Dikala kami berhadapan dengan situasi pelik dalam hidup ini, kami merana dalam jiwa kami, tertekan batin kami, dan seolah-olah tidak lagi ada pertolongan yang mendatangi kami, dan kami berada dalam putus asa. Ya Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Kami jadikan semua permasalahan hidup kami sebagai batu uji, sehingga kami bisa melihatnya sebagai satu proses yang memurnikan pilihan kami, membuat pilihan-pilihan hidup kami menjadi berkualitas. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami di sepanjang hari ini, agar kami terus membuat pilihan yang berkualitas untuk terus mengikuti perintah Tuhan, meskipun kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai ujian hidup. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan sungguh.